Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita hari ini akan belajar untuk melanjutkan soal dari Triot Kabupaten 1 dari Dinas untuk mata pelajaran matematika. Semuanya sudah siap ya? Kita niatkan untuk kebaikan dan mudah-mudahan kita berdoa Allah lancarkan segala prosesnya. Dan insya Allah ikhtiar-ikhtiar kita ini akan membawa anak-anak semuanya pada kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai belajarnya. Ini berdoa, silakan. Amin. Berdoa selesai. Bismillah, kita mulai ya anak-anak. Oke, untuk soal nomor 1, yang diminta pada soal ini terkait dengan pecahan senilai sesuai daerah yang diarsir. Nah, sekarang kita perhatikan daerah yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Ternyata ada 3. Dari seluruh bagiannya berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Yang tidak diarsir dengan yang diarsir totalnya semuanya adalah 8. Nah, yang diminta adalah pecahan senilai. Pecahan senilai itu bisa dengan cara mengalikan ataupun membagi ya. Nah, kalau ini kita lihat jawabannya, kemungkinan adalah pembilangnya penyebutnya ada 16, 10, 4 dan 3. Nah, kita coba dulu dengan mengali ya. Kita kali 2 kali 2. Berapa? Oke, 6/16. Ada tidak? Oh, ada. Berarti jawabannya adalah A. Seperti itu nggih. Untuk soal nomor 1. Kalau misalkan anak-anak bingung, Bu, harus dibagi atau dikali? Nah, dilihat lagi pada jawabannya. Ini diminta ada per 16, per 10, per 4 ataupun per 3. Jadi, kita coba dulu dari jawaban A ini yang paling memungkinkan adalah dengan cara mengali. Ternyata kuncinya adalah baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Oke, di sini diminta untuk mengurutkan bilangan. Ada 1,8, kuning 3/2, hijau 1/3/4. Diurutkan dari bilangan yang paling kecil. Nah, ini hati-hati nak, paling kecil. Oke, kita mulai ya. Di sebelah sini ya. Oke. Merah itu 1,8. Kemudian kuning 3/2. Nah, ini semuanya kita bawa ke desimal nak. Yang merah sudah desimal, yang 3/2 ini berarti kita bawa ke desimal. 3 dibagi 2 berapa? Ya, 1. 1 kali 2, 2. Kita kurang dapat 1. 1 tidak bisa dibagi 2, kita tambahkan 0, tapi di sini kita beri koma. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Habis. Berarti jawabannya 1,5. Kemudian hijau. Hijau 1/3/4. Nah, anak-anak ada 2 cara. Yang pertama, masih ingat nggak 3/4 itu sama dengan berapa? Iya, 0,75. Berarti bisa langsung kita jawab 1,75. Atau kalau anak-anak lupa nih berapa ya Bu ya? Oh ini 5, maaf. Oh ini berapa ya Bu ya? Lupa ya. Kalau lupa berarti kamu bisa dengan porogape. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa. Kita berikan 0 dan koma. Ini jadi 30. 30 dibagi 4 dapat 7. 7 kali 4, 28. Kita kurangi, ada 2. 2 tidak bisa dibagi 4, kita tambahkan 0 lagi. Tapi jangan tambahin koma. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Habis. Berarti 0,75. Nah, bisa dengan 2 cara seperti itu ya kalau misalkan kamu lupa. Oke, sudah ketemu merah 1,8, kuning 1,5 dan hijau 1,75. Oke, hati-hati ya yang kita lihat itu setelah koma karena ini semuanya satuannya 1 nggih, 1 1 1. Kita lihat urutan paling kecil. Paling kecil berarti setelah koma diambil yang angkanya paling kecil yang mana? 8, 5 atau 7. Kita lihat persepuluhannya. Oh, ternyata 5. 5 berarti kuning. Nah, benar ya. Jadi kuning ada di urutan pertama. Kemudian kartu hijau berada di urutan terakhir. Hijau yang ini, Nak. Hijau yang ini.
Apakah dia ada di urutan terakhir? Ternyata tidak. Urutan terakhirnya adalah ini merah. Berarti salah. Nah, urutannya apa toh? Kalau dari yang terkecil itu dari kuning, kemudian hijau, merah. Berarti benar. Yes, jawabannya benar, salah, benar. Gitu nggih. Lanjut untuk soal nomor 3. Bentuk pecahan paling sederhana, pecahan sederhana dari 0,75. 0,75 itu sama dengan 75 di belakang koma 2 angka per 100. Berarti kita sederhanakan saja, Nak. Hal yang sederhana berarti kita sederhanakan. Ini kita bagi 25 langsung, ya. Karena ini dua-duanya kelipatan 25. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Bu, aku bingung ini. Kalau misalkan bukan 75 dibagi 25 berapa ya? 75 dibagi 25 berapa ya? Bisa kamu mulai dengan 5 dulu. Misal 75 per 100 ini boleh kamu bagi 5 dulu juga nggak apa-apa ya. Ini jadi berapa? Nah, angkanya lebih banyak tapi nggih, bisa dengan poros kapit. Nah, 7 dibagi 5 dapat 1. 2, 25 dibagi 5, 5 kali 25 habis. Berarti ini dapat ini bagi 5 ya. Dapat 15 per 20. Ini masih kita sederhanakan lagi, dibagi 5 lagi jadi 3/4. Sama aja jawabannya nggih. Bisa dengan langsung dibagi 25 ataupun dibagi bilangan kecilnya dulu kalau misalkan memang lupa seperti itu ya. Baik, ini untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Pak Susilo memanen padi di 2 sawah miliknya. Sawah pertama menghasilkan padi sebanyak 10 karung. Oke, sawah pertama. Kemudian sawah kedua 15 karung. Sawah kedua 15 karung. Setiap karung berisi 50 rata-ratanya. Atau setiap karung berisi rata-rata 50 kg. Sebagian hasil panen tersebut dibagikan kepada 2 saudaranya. Setiap saudara menerima 20 kg dan selebihnya disimpan. Oke, berarti kita harus cari tahu dulu sawah pertama dan kedua ini berapa. Sawah pertama ada 10 karung, masing-masing karung 50. Sawah kedua juga sama, kita kalikan 10 kali 5. 10 kali 50, 500. Sawah kedua 15 kali 50. 15 kali 5 berapa? Ya, 75 tambah 01 berarti 750. Ini kita jumlahkan. Jumlahkan ya, Nak. 0, 5, 12. Oh, ternyata total panenannya adalah 1250. Nah, jawaban yang pertama apakah benar banyak hasil panen padi yang disimpan 1210? Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Pak Susilo memanen padi di 2 sawah miliknya. Sawah pertama menghasilkan padi sebanyak 10 karung. Sawah pertama 10 karung dan sawah kedua menghasilkan padi sebanyak 15 karung. Setiap karung berisi rata-rata 50 kg. Berarti ini kita kali 50, yang ini juga kita kali 50. Kita kalikan dulu 10 kali 50, 500. 15 dikali 5 saja ya, nolnya nanti. 15 dikali 5 adalah 75 tambah 01 berarti 750. Kita jumlahkan 0, 5, ini 12. Berarti hasil panennya adalah 1250 kg. Nah, kemudian sebagian hasil panen tersebut dibagikan kepada 2 saudaranya. Setiap saudara menerima 20 kg. Oke. Saudara dibagikan itu tadi ada 2 ya. Sebentar, di bagian sini saja nulisnya. Oke, dibagikan
2 saudara. 2 kali satu orangnya dapat 20, berarti dapat 40 kilogram. Nah, yang dibagikan adalah 40 kilogram. Selebihnya disimpan. Berarti sisanya atau yang disimpan, kita cari, disimpan. Ini hasil panennya dikurangi 40. Dikurangi ya. Oke. Berarti 0 kurangi 0, 0, 5 kurangi 4, 1, 2, 1. Berarti yang disimpan ada 1210 kilogram. Kemudian yang dibagikan tadi 40. Kita lihat di pernyataan, banyak hasil panen padi yang disimpan adalah 1210. Oh, cocok dengan ini, berarti ini kita centang. Kemudian selisih hasil panen pertama dan kedua. Ini ya, berarti 750 yang banyak kita kurangi yang sedikit. 0, 5, 2. 250. Salah, berarti nggak perlu kita centang. Berarti yang ini jelas benar ya, hasil panen padi seluruhnya 1250. Oke, berarti yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Lanjut, untuk soal yang berikutnya. Anton membeli 3 pensil dan 2 buku tulis. Ada harganya, ini yang dibeli. Oke, kita tulis di sini. 3 pensil, 3 pensil. Berarti 3 kali harga satuannya berapa pensilnya? Oh, 2.500. Berarti 7.500. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Membeli 2 buku tulis. 2 buku. Berarti 2 kali harga buku tulisnya adalah 4.500. Berarti 45 kali 2, 90 tambah 02 berarti 9.000. Jadi yang dibeli totalnya adalah 7 tambah 9, 16. Totalnya adalah 16.500. Ia membayar menggunakan 4 lembar uang 5.000-an. Uang yang dimiliki 4 lembar, satunya 5.000-an. Berarti 4 kali 5.000 yaitu 20.000. Nah, sekarang kita lihat pada pernyataannya. Total harga alat tulis yang dibeli Anton 16.500. Cocok ya dengan ini, berarti nomor 1 benar. Sisa uang Anton ada 1 lembar uang 2.000-an dan 3 keping uang 500-an. Nah, kita cari sisanya. Sisa berarti 20.000 dikurangi 16.500. 0, 0. 0 dikurangi 5 tidak bisa, kita pinjam. Di sini juga 0, berarti ini jadi 1, ini jadi 10. Karena dipinjam belakangnya ini jadi 9, di sini 10. 10 dikurangi 5, 5. 9 kurangi 6, 3. 1 kurangi 1, habis. Sisanya adalah 3.500. Nah, 3.500 itu benar nggak terdiri dari uang 1 lembar uang 2.000-an, berarti 2.000. Ya. Kemudian 3 keping uang 500-an. 3 keping berarti 3 kali 500, 1.500. Benar, 3.500. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Karena kembaliannya 3.500. Gitu nggih. Kemudian untuk soal nomor 6. Hasil dari. Oke, nah ingat pipolondo. Ping. Poro itu bagi, lan itu tambah, do itu sudo. Jadi harus mendahulukan yang pipo dulu, baru tambah dan kurang. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Setengah dikali 3 dikurangi 0,5 ditambah 3/4. Berarti yang harus kita kerjakan yang ini dulu. Ya. 1/2 kali 3. Nah, 3 ini itu sama dengan 3/1. Nah, jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas 1 kali 3, 3. 2 kali 1, 2. Berarti 3/2. Dikurangi 0,5. Ditambah 3/4. Kita lihat kunci jawabannya diminta menjadikan desimal. Berarti kita ubah menjadi desimal. 3/2 dijadikan desimal. Berapa? Ada yang tahu? Nah, bisa dengan cara
Porogapit ya. Kalau misalkan kamu masih bingung, perhatikan. 3 yang dibagi itu adalah 3. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2, 1. 1 kali 2, 2. Kita kurang 1. 1 tidak bisa dibagi 2. Kita tambahkan koma, ini jadi 10. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Habis ya. Jadi jawabannya adalah 1,5 dikurangi 0,5 ditambah 3/4. 3/4 masih ingat berapa? Lupa Bu. Baiklah, kalau lupa kita porogapit ya. 3 dibagi 4. Harusnya ingat ya, harus diingat ya yang di soal KR 3S Kabupaten itu sudah bolehlah tuliskan, dibuka lagi buku catatannya. 3 dibagi 4 tidak bisa, berarti kita tambahkan 0, ini jadi 30. 30 dibagi 4 dapat 7. 7 kali 4, 28. 30 dikurangi 28, 2. Tambahin 0 lagi, karena di sini sudah ada koma, tidak perlu kita tambahkan. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Habis, berarti 0,75. Nah, sekarang kita tinggal mengurangi saja. Di sebelah sini ya. Kita kurangkan saja. Ingat, untuk pengurangan dan penjumlahan koma harus lurus dengan koma. Ini kita kurang, 5 kurang 5, 0. Koma di sini 1. Nah, berarti sama dengan 1 ditambah 0,75. Berapa? Kita lihat, ditambah 0,75. Koma harus lurus koma. 5. 0 tambah 7, 7. 1. Jawabannya adalah 1,75. Jawabannya C. Begitu. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Bu Puji memiliki 2 keranjang berisi mangga. Keranjang pertama berisi 10 4/5. Keranjang pertama 10 4/5. Kemudian keranjang kedua 11,7. Nah, semua mangga dijual kepada 5 pedagang dengan sama banyak. Dan kita lihat jawabannya diminta untuk menjadikan ke desimal. Berarti 10 4/5 ini harus kita ubah menjadi desimal. 10, berapa 4/5 pecahannya? Kita cari ya dengan porogapit. 4 dibagi 5 tidak bisa. Kita tambahkan 0, di sini kita tambahkan 0. 40 dibagi 5 berapa? 8. 8 kali 5 40. Habis. Berarti di sini sama dengan 10,8. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jumlah mangganya berapa? 10,8 ditambah 11,7. Ingat, koma harus lurus koma. 8 tambah 7, 5. Nyimpan 1, ini 2, ini 2. Nah, komanya kita turunkan berarti 22,5. 22,5 ini akan dibagi kepada 5 pedagang sama banyak. Berarti sekarang kita bagi ya. Kita bagi 22,5. Oke. Sebelah sini aja nggih. Nah, anak-anak untuk pembagian ini tolong abaikan komanya. Kita abaikan komanya. Jadi kita gunakan 225 dibagi 5. Kita abaikan terlebih dahulu, kita simpan dulu ya. 2 dibagi 5 tidak bisa, kita ambil 2 angka. 22 dibagi 5 dapat 4. 4 kali 5 20, kita kurangi 2. Kemudian kita turunkan angka 5-nya. 25 dibagi 5 5. 5 kali 25. Oke, kurangi habis. Jadi jawabannya 45 ya. 45. Oke, tapi hati-hati nak, kita masih tadi setelah kita pembagian ini kita masih punya utang koma. Berarti di belakang koma 1 angka. Nah, berarti di sini kita beri koma. 4,5 kilogram yang dibagi. Jadi yang dibagi pada 5 pedagang sama banyak adalah 4,5. Sekarang kita lihat ke jawaban. Seluruh buah mangga yang dimiliki Bu Puji 21,5. Salah, karena harusnya 22,5. Kemudian banyak buah mangga yang dijual kepada 5 pedagang 22,5 kg. Benar. Benar. Kemudian banyak buah mangga yang diterima setiap pedagang adalah 4,5. Benar.
Gitu ya, salah, benar, benar. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 8. Nah, ini deret yang diminta. Nah, bagi yang masih kebingungan harus perhatikan jaraknya atau selisihnya. Anak-anak perhatikan, 12 menjadi 16. Selisihnya berapa toh? 16 dikurangi 12? Oke, 4. Jadi selisihnya adalah 4. Setiap bilangan ini memiliki selisih 4. Kalau selisih 4 berarti setelah 20 berapa? 24. Kemudian berapa? 28. Nah, sekarang sebelumnya berapa? 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4. Kita lihat pernyataannya. Bilangan ke-1 deret tersebut adalah 4. Benar. Benar ya. Kemudian bilangan ke-7 adalah 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Baik. Kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Sultan, Benny, dan Doni les renang di tempat yang sama. Sultan les renang setiap 3 hari sekali, Benny 4 hari, dan Doni 7 hari. Nah, kalau soal seperti ini berarti kita diminta untuk mencari KPK. Kita gunakan di sini saja. Oke. KPK. Nah, kita buat kotaknya. Bilangannya 3, kemudian ada 4, dan ada 7. Oke, anak-anak, untuk KPK ini kita mulai dari angka prima paling kecil, yaitu 2 ya, karena ini ada yang bisa dibagi 2. Kita mulai dari 2 terlebih dahulu. 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tetap tulis 3. 4 dibagi 2 dapat 2. 7 dibagi 2 tidak bisa, kita tetap tulis 7. Kemudian masih ada yang bisa dibagi 2? Masih. Berarti kita bagi 2 lagi. 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 3. 2 dibagi 2 dapat 1. 7 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 7. Setelah 2 tidak ada yang bisa dibagi 2 lagi, kita lanjut ke pembaginya 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis 1. 7 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis 7. 3 sudah tidak ada yang bisa dibagi 3 lagi, berarti sekarang kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu yang bisa untuk membagi adalah 7. 1 dibagi 7, 1 kita tulisnya. 1 dibagi 7 tidak bisa, kita tulis 1 lagi. 7 dibagi 7, 1. Nah, sudah 1 semua, berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Berapa ini? 2 kali 2 kali 3 kali 7. 2 kali 2, 4. Kali 3, 12. Kali 7 berarti 84. Jadi mereka akan bertemu kembali itu setiap 84 hari sekali. Nah, ini berarti yang jawaban pertama langsung benar ya. Bersama-sama kedua kalinya 84 hari kemudian. Nah, anak-anak perhatikan. Di sini masih ada 2 jawaban. Ya. Ada yang 29 Maret bertemu kedua kalinya, ada juga yang bersama-sama setiap 12 hari sekali. Nah, karena ini ada yang bisa kita hitung lebih mudah, kita coba cek yang ketiga dulu. Kalau yang ketiga ini salah, berarti otomatis jawabannya yang nomor 2, karena ini MCMA 2 benar, 1 salah. Kita cek yang ketiga dulu, nak. Sultan dan Benny. Sultan itu setiap 3 hari sekali, berarti 3, kelipatan 3 berapa? 6, 9, 12. Kemudian Benny setiap 4 hari sekali. 4, kelipatan 4, 8, 12. Ada nggak yang sama? Oh, ada. 12. Ini ya. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Kita tidak perlu menghitung yang nomor 2, karena nomor 2 jelas salah. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau dihitung untuk dibuktikan, untuk kita belajar tidak apa-apa. Kita cari. Pertama kali adalah 3 Januari. Oke, Januari pertama kali tanggal 3, berarti sisanya masih ada berapa hari? 31 dikurangi 3 berarti 29. Oke, 84 dikurangi 29 berapa? 4 dikurangi 9, 14 ya. Dikurangi 9 adalah 5. Kemudian ini tinggal 7 dikurangi 2, 5. 55. Kemudian Februari tahun 2026 itu masih belum tahun kabisat, berarti ada 28 hari. 55 dikurangi 28
Berapa 15 kurangi 8, 7. Ini 4 dikurangi 2, 2. 27. Nah, berarti pertemuan berikutnya adalah di tanggal 27 Maret. Nah, salah kan? Yang benar 27 Maret, di sini 29. Begitu ya caranya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Bangun datar yang sesuai dengan sifat tersebut. Nah, kita perhatikan satu-satu sifatnya. Nah, mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Kita lihat dua pasang sisi sama panjang. Yang A, ini dengan ini dengan ini, benar, masih masuk. Ini sama panjang, ini tidak ya. Yang kanan kiri benar sama panjang, tapi atas dengan bawah ini tidak. Berarti yang B salah. Yang C sama panjang tidak, kita cek. Kanan kiri, atas bawah, benar. Yang D atas dengan atas, bawah dengan bawah, benar. Oke, sementara A, C, D benar. Kemudian kita lihat mempunyai sepasang sudut sama besar. Kita lihat hanya sepasang. Kalau sepasang itu berarti hanya satu pasang ya, hanya dua sudutnya saja yang sama kayak gitu, nggih. Kita cek. Apakah ini sepasang? Ini dengan atas dengan bawah, ini sudutnya sama besar, kanan dengan kiri. Ini tidak ya, Nak ya. Ini tidak, karena ini ternyata punya dua pasang sudutnya yang sama. Yang ini, yang C, pojok sini dengan sini, sini dengan sini. Ini juga salah, karena dia punya dua pasang. Kita lihat yang D ya, apakah benar? Ini dengan ini. Nah, ini tidak sama besar sudutnya. Yang sama besar sebelah sini dengan ini. Berarti jelas jawabannya adalah D. Begitu nggih? Dengan sifat yang ketiga, diagonal tegak lurus, D tegak lurus ya. Ingat, tegak lurus harus membentuk sudut siku-siku. Yang membentuk sudut siku-siku ini A dan D ya. Ini simetri mempunyai satu simetri lipat, yang punya satu simetri lipat di sini juga D. Jadi betul jawabannya adalah D, yaitu layang-layang. Layang-layang. Lanjut. Nomor 12 anak-anak. Yara mengamati suatu benda di ruang kelas. Ia mengamati benda seperti gambar berikut. Oke, ini seperti papan tulis ya. Kita cek sifat dari papan tulis ini, nak, atau sifat dari persegi panjang. Oke, persegi panjang. Apakah mempunyai dua pasang sisi sejajar tidak sama panjang? Oke. Dua pasang sisi sejajar. Ini sejajar ya. Benar, dua pasang tapi tidak sama panjang. Padahal kanan dengan kiri itu sama panjang, atas dengan bawah sama panjang. Berarti jelas salah. Dua simetri lipat. Nah, kalau simetri lipat itu kita bagi, nah. Ini kita bagi begini. Ini satu kita tarik ke bawah, satu. Kemudian ini kita bagi lagi, dua simetri lipat ya. Kalau seperti ini kita bagi seperti ini tidak pas nggih, karena kalau ditekuk nanti ujung sini ini ada di sini. Oke, berarti benar ya, hanya ada dua simetri lipat, benar. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus. Nah, kita cek apakah benar diagonalnya di sini berpotongannya tidak tegak lurus. Oke, kita cek ya dengan warna merah. Oke. Nah, ternyata benar ya. Karena ingat, syarat tegak lurus itu harus membentuk sudut siku-siku, dan ini ternyata tidak membentuk sudut siku-siku. Oke, jadi ini juga benar. Jadi jawabannya salah, benar-benar. Lanjut nomor 12. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pilihlah jawaban yang benar. Pernyataan benar lebih dari satu. Oke. Kita lihat gambarnya. Ya, perhatikan. Nah, ini sudah ada tulisannya ya, sebelah kanan, sebelah kiri, berarti sini depan ya. Kemudian ini tampak dari atas. Nah, kita lihat visualisasi bangun tampak dari atas. Oke, tampak dari atas. Dari atas berarti kita gambarkan, nak, orange ya. Kemudian sampingnya orange, itu yang terlihat adalah hijau. Kemudian setelah hijau ada biru ya. Kemudian di samping biru muda, ini biru muda. Di samping biru muda ini ada apa ini? Biru tua. Kemudian tadi di samping hijau, di samping sini ada kuning.
Kemudian setelah biru muda adalah hijau. Kita lihat gambarnya. Apakah urutannya sama? Nah, ini tinggal dibalik saja. Orange, hijau, biru muda, hijau. Kemudian ini biru tua, ini kuning. Kuning. Nah, berarti benar ya. Benar. Sekarang oke, tampak dari depan kita lihat di sini ada orange ya. Kemudian samping orange akan ada warna kuning. Setelah kuning akan ada warna biru tua. Setelah biru tua tampak dari depan adalah warna hijau. Kemudian bagian atasnya biru tua, di sini ada orange lagi. Kemudian ada ungu. Atas sendiri ada biru muda. Sampingnya orange, di sini ada hijau. Apakah benar? Ya, sama ya. Berarti benar, tidak perlu kita balik. Oke, seperti itu nggih. Berarti jawabannya yang benar adalah 1 dan 2. Oke. Jawaban yang ketiga ini keliru nggih. Ya, karena bentuknya tidak seperti ini. Kalau dari kanan berarti harusnya biru, kemudian ungu, hijau, orange, sampingnya ada kuning. Dah, itu saja. Tidak ada pink lagi. Berarti ini salah, tidak perlu kita centang seperti itu. Kemudian soal berikutnya nomor 13. Bu Sofi adalah seorang penjahit. Ia menjahit kain sepanjang 4,25 meter. Kain tersebut digunakan untuk membuat baju dan menghabiskan kain sepanjang 3 meter 68 cm. Sisa kain yang dimiliki, berarti kita harus mencari dalam bentuk senti ya nak. Oke, kainnya dulu ada 4,25 meter. Ini kita jadikan ke senti. Dari meter ke senti turun berapa? Tangganya meter desi senti. Nah, berarti dari meter desi senti turun 2. Berarti komanya juga mundur 2 ke belakang. 425 cm. Sekarang yang digunakan itu adalah 3 meter 68 cm. Nah, ini yang kita ubah 3 meternya saja. 3 meter jadikan ke senti, itu berarti turun 2. Turun 2 berarti dikali 100 juga. Berarti 300 cm ditambah 68. Jadi 368 cm. Ini yang digunakan. Berarti sisa itu sama dengan 425 dikurangi 368. Berapa ini? Yuk kita cari. Dikurangi 368. 15, ini jika 1 ini jadi 15, kurangi 87. 1 tidak bisa, berarti kita pinjam ini jadi 3, ini jadi 11. 11 dikurangi 6, 5. Berarti 57 cm. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 14, Ilham menyambung 3 tongkat dengan cara dihimpitkan. Panjang setiap ujung dihimpitkan 20 cm. Kemudian panjang tongkat pertama 165, kedua 15,7 desimeter. Oke, nah hati-hati ya. Di sini banyak satuannya yang berbeda. Kita mulai dulu dari panjang tongkat pertama itu adalah 165 cm. Oke, satuannya sudah sama. Kemudian tongkat kedua ini adalah 15,7 desimeter. Dari desimeter kita jadikan senti, turun berapa tangganya? Ya, turun 1, berarti kita kali 10, komanya mundur 1. Jadi 157 cm. Kemudian setelah disambung tongkatnya menjadi 4,6 meter. Ini kita jadikan ke senti juga. Dari meter ke senti turun berapa tangga, nak? Ya, turun 2 tangga, berarti dikali 100. Berarti komanya mundur 2. Dari sini kan tadi 1, tambahin 0, 2. Jadi 460 cm. Nah, sekarang
kita akan mencari tongkat ketiga. Cara mencari tongkat ketiga, kita buat persamaan matematikanya, Nak, ya. Tongkat pertama ditambah tongkat kedua ditambah tongkat ketiga itu sama dengan tongkat setelah disambung atau 460 ditambah himpitannya. Oke, himpitannya. Oke, sekarang kita cari tongkat pertama 165, tongkat kedua 157, tongkat ketiga masih belum tahu. 460 ditambah himpitannya. Ingat, karena ada 1, 2, 3 tongkat, berarti himpitannya ada 2. Satu himpitan 20 cm, berarti kalau 2, 20 ditambah 20. Kita lihat, 165 tambah 157. Tambah 157. 2, ini 1 berarti 12 juga. Ini 3, 322. 322 ditambah tongkat ketiga itu sama dengan 460 ditambah 40. Kita alihkan ke sini ya. Oke, berarti 322 tambah tongkat ketiga itu sama dengan 500. Nah, tongkat ketiga itu sama dengan 500. Nah, ayo tambah melewati sama dengan pindah ke belakang jadi kurang, dikurangi 322. Berapa ini? Kita cek, 500 dikurangi 322. Ini jadi 4, sini jadi 9 ya. Ini 10. 10 dikurangi 2, 8. Kemudian 9 dikurangi 2, 7. 4 dikurangi 3, 1. 178 cm. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, untuk nomor 15, Hena menyusun beberapa kotak menjadi 2 tumpukan seperti pada gambar. Oke, kita lihat di sini ada 2 tumpukan. Ini kita hitung ya, karena ini nanti pernyataan sesuai benar atau salah. Kita lihat ini ada 4. 4, kemudian ke samping atau lebarnya juga 1, 2, 3, 4, 4, tingginya 4. Berarti ini adalah kubus ya. Oke. Volume kubus itu sama dengan sisi pangkat 3 atau 4 kali 4 kali 4. Berarti 4 kali 4 16, 64. Ini yang volume kubus. Sekarang kita lihat yang volume balok nggih. Oh ya, maaf sebelumnya ini 1 cm ya setiap satu kotak ini gitu nggih. Nah, kita lihat untuk volume balok. Volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kita lihat panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Kemudian ke samping ada 3. Ke atas ada 4. Oke, berarti 5 kali 3 kali 4. 5 kali 3, 15 kali 4 berarti 60. Sekarang kita lihat pernyataannya. Volume balok adalah 80 cm kubik. Salah ya, karena harusnya adalah 60 cm kubik. Oke, ini cm kubik. Kemudian volume kubus adalah 64, sama nggih? Berarti ini benar. Volume balok lebih kecil daripada volume kubus, benar. Oke, jadi jawabannya adalah salah, benar, benar.